Tentuin aja dari sekarang. Kamu pengen ke profesional atau ke entrepreneur atau di bidang lain, soal di pendidikan, jadi pengajar atau apapun. Nah, dengan kamu tahu stepnya ini atau milik bisa jadi profesional, kamu bisa ikutin seminar-seminar, terus sertifikasi yang bakal menunjang nilai plus sih di usaha yang nanti kalian temati. Energy pathways inside the world of oil and gas. Halo semuanya, selamat datang di volume kedua Petropod Teknologi 2025. Hari ini kita akan ditemani dengan salah satu expert dalam minum gas. Dan pada hari ini kita akan membawa volume kedua dengan judul Energy Pathways Inside the World of Oil and Gas. Nah, jadi kenalkan pertama, saya akan menjadi host dalam podcast kali ini yang akan menemani kalian untuk mengetahui berlanjut tentang seputar bagaimana sih caranya kita bisa berkembang ke karir dunia and gas dan juga bagaimana kita bisa mengetahui lanjut apa saja sih yang ada di industri ini. Nah, kali ini kita ditemani dengan Mas Fatahila Rahmanuan. Mungkin Mas bisa menggerakkan diri supaya lebih akrab dengan teman-teman audiens. Oke. Terima kasih teman-teman Petropod yang volume kedua ya ini ya. Yang Makasih sudah mengundang saya ke sini. Kenalkan nama saya Muhammad Fathil Rahmawan. Saya alumni ITS juga. Dulu studi di D3 Teknik Mesin, lalu lanjut di S1 Sistem Perkapalan. Tuh. kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira sekarang kesibukan Mas tuh ngapain sih kalau dalam studi karir? Dari segi karir, jadi kesibukan saya sekarang bekerja di bawah naungan pemerintahan. Nah, pastinya di bidang oil and gas. Nah, itu sebagai junior engineer di NGS atau New Industry System. Kalau dalam Islam jadi junior engineer itu Mas, itu tugasnya bukan ngejek. Tugasnya junior engineer itu merencanakan seperti untuk pengembangan inovasi ke depannya terkait kita kan bergerak di bidang distribusi, jadi ketepatan, kesesuaian volume dan sebagainya gitu. Saya kalau nggak. Kalau udah tahu itu kalau misalnya mau bahas seputar hal tersebut ya, itu di sektor di mana lagi sedikit Kalau di industri gas, sektornya di downstream. terus dulu. Gimana dosen itu seperti bagian yang ngomongin Downstream itu produk akhir, jadi produk yang telah diolah di midstream. Jadi midstream itu hasil akhir dari produk bahan bakar gitu. Finishing lah, finishing. Jadi di penimbunan, lalu di pendistribusian. siap. Oke. Terus Mas, ke usaha dengan cara masuk bisa pengiring untuk lagi ke dalam berawal Mas sekarang karena sekarang di instansi Max. Itu bagaimana Mas transisi dari studi kuliahan dan juga mulai untuk membuka pintu baru gitu dalam karir ini dan apa industri yang paling menarik di dalam peran yang Mas jadi sekarang. Peralihan itu sangat ketakal banget ya, karena mulai awal belum ada kepikiran untuk main ke terjun ke industri oil and gas. Jadi lebih ke seperti power plant, lalu ke industri-industri batu bara, baja dan sebagainya gitu. Lanjut eh selang waktu dapat rezeki di oil and gas. Kayak ekivalensi apa namanya? Penyentarakan pengetahuan itu agak berbeda karena basicku di metalurgi dan di permesinan gitu. Oh gitu Mas. Itu Mas dulu belum kena kepikiran untuk masuk oil and gas itu ya? Apa yang membuat Mas tiba-tiba terbuka itu ke Mas dengan gas? Kepikiran waktu itu di Siskal ya, di sistem perkapalan ada kuliah tamu namanya. Bukan kuliah tamu sih, kuliah bersama gitu. Kuliah besar namanya pengetahuan kelautan. Nah, itu membahas terkait tentang rig atau bangunan rig yang ada di tengah laut yang bisa biasa dikenal dengan offshore. Nah, dari situ kenal lah itu industri oil gas itu gimana. Lalu lambat laun mulai tertarik. Berarti emang yang kalau dari studio gas, sistem perkapalan tuh banyak mempelajari itu ya Mas ya, Pak Yas. Banyak buat gas. Kalau misalnya di tadi mesin Mas dulu diploma ya, ternyata sih. Seberapa besar sih dibandingkan dengan sistem pengapalan? Bagaimana bisa kebetulan itu dari oil and gas? Oke, kalau lebih banyak bidangnya di Siskal sih, yang lebih relevan sama oil and gas. Kalau di teknik mesin lebih ke rotating equipment.
seperti kayak di oil and gas pasti ada kayak pompa, kayak untuk ngebor itu, alat drilling dan sebagainya, itu lebih ke teknik kecil. Tapi untuk sektor Siskal, sistem perkapalan itu lebih ke pengangkutan, bangunan rig, pengangkutan dari base oil and gas itu base oil ke midstream. Oh mas, kalau boleh tahu nih, mas sekarang kerja sebagai junior engineer ya mas di instansi mas. Nah, awal tuh mas bagaimana bisa tiba-tiba memilih untuk jalani fund junior engineering? Bagaimana mas bisa memilih itu dan bagaimana mas bisa memilih peran tersebut khususnya? Memilih. Kita masuknya secara general ya. Jadi waktu itu memang ada lowongan di bidang terkait itu. Lalu relevan dengan pengalaman saya, experience terkait di reliability, Jadi di sektor peran di junior engineer MGS itu kan lebih ke keandalan sistem yang ada di distribusi tersebut, yang ada di distribusi tersebut. Nah, itu karena background saya di reliability engineer, jadi kita memperkirakan lifetime alat tersebut kapan itu mulai bisa dioperasikan, kapan itu lifetime-nya sampai berapa bulan atau berapa hours runningnya, lalu kita lakukan maintenance atau preventive maintenance. Nanti mas berat baik di maintenance itu ya mas ya. Berarti itu juga apa ya mas? Kalau saya nggak dengar ya, itu ada yang namanya condition monitoring ya kalau di sektor bagian jasa. Itu masih ada banyak bagian situ. Ya, banyak berbeda condition monitoring gitu. Condition monitoring termasuk real time kondisi equipment yang ada di perusahaan tersebut. Oke mas, baik kita langsung lanjut ya. Segmen yang pertama, yang dimana kita membahas pathways to success. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira bagaimana jalan pendidikan mas setelah Andong Bosep Kuliahan dan bagaimana hal tersebut membuka jalan bagi karir pada mas di engineering keras? Oke, perjalanan studi itu tidak semulus yang dibayangkan ya. Karena di tengah-tengah perjalanan pasti ada bimbang penjurusan, pemilihan penjurusan apakah bisa kita sukses di mesin atau di Siskal, itu lebih ke gambling. Lalu untuk terjun pertama kali setelah after campus, enggak di oil and gas dulu. Jadi lebih ke pabrik-pabrik, jadi lebih mengejar ke manajemen trade. Jadi nggak langsung ke pada masalah sekarang ya harus. Oh, jadi kalau awalnya tuh mas kalau saya pertama tuh diploma teknik mesin ya. Ya, Alasan mas itu memilih teknik mesin apa? alasan teknik mesin karena saya punya hobi, ya hobinya di otomotif. Hobi di otomotif, untuk menyalurkan tersebut, ya udah saya ambil aja teknik mesin. Siapa tahu nanti saya bisa berhasil di tempat tersebut. Terus tiba-tiba pindah ke Sisal tuh di mana mas ceritanya? Pindah ke Siskal. Waktu itu ada kerjasama nih, jurusanku sama kampus lain yang ada di Taiwan, NJST yang saya kenal by the name National Taiwan University apa salah itu mau lanjut ke situ, tapi ada beberapa hal yang kurang ngena di aku gitu loh. Akhirnya saya lebih milih ke ITS, ke Siskalnya, karena pengen tantangan baru lah, hal baru. Gitu mas. Nah lalu jadi pelajaran apa yang bisa lo sambil sama proses itu dan apa yang lebih impact kepada tim mas kalau saya ingin? Semisal ya, kalau saya nggak ambil Siskal, saya mungkin nggak di bidang ini kali aja. Karena kenal kalian di sini, waktu saya di Siskal, di sana kapal lah. Berarti impactnya ada di exposure itu lagi mas ya, ya kayak mas nyebutin mas sekali sih sebagai engineer bisa sampai saja dan mau. Oke, terus hal-hal apa saja yang harus mas siapkan misalnya kalau untuk wawancara gitu mas di suatu instansi bank gitu mas. Wawancara lagi yang harus persiapan itu yang pertama ketahui kelemahan ya. Itulah Kelemahan. Yang kedua apa keunggulanmu atau kelebihanmu. Yang ketiga cara berpikir. Jadi pewawancara itu nggak harus minta jawaban yang tepat. Yang penting pola pikirnya sampai ke tujuan apa enggak. terus bagaimana cara mas bisa menyatakan pola tersebut? Karena kadang kan bagi misalnya nih orang yang sedikit nervous gitu lah mas. Kadang-kadang kan mereka tuh pasti di interview itu nggak bisa langsung and apa saja sih dia yang di call mereka. Karena mereka tuh berhambat juga. Itu kira-kira bagaimana solusi Lennox? Hmm,
Caranya kita cari gambaran aja. Kayak contoh kasih studi kasus. Misal ada pertanyaan, berapa sih rata-rata mobil Avanza yang lewat di daerah sini, apa gitu, sehari itu. Kira-kira Kakak Viola gimana jawabnya? Disuruh ngitung berapa banyak mobil Avanza yang lewat di daerah sini. Mungkin untuk JGV mas, saya sih pasti bakal menghitung waktu yang lama kalau misalnya untuk literally menghitung langsung ya mas. Tapi kalau misalnya untuk cara yang lebih gitu ya, untuk working press hard gitu. So, mungkin saya masih perlu advice dari mas, menurut mas. Sesuai pengalaman sih, kalau waktu itu saya ngejawabnya simpel aja, diasumsikan. Semisal di jam-jam kerja ada 20 kendaraan Avanza yang lewat. Lalu di jam pulang kerja ada 40. Lah itu di rata-rata aja. Nah, rata-rata dari jam aktif sama jam pulang tadi itu jadi hasilnya. Nah berarti juga mau ini ya maksudnya mau lihat gimana skill kognitif gitu mas sama di interview. Oke mas, terima kasih mas untuk mungkin insight baru itu ya mas ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin ada interview itu bisa dicoba. Saran dari mas Otekla, kita harus menunjukkan kognitif skills yang gitu ya mas ya. Boleh kita tekan shortcut dan bisa lebih resultif lagi. Oke, untuk yang pertanyaan berikutnya mas, apakah ada jalur karir tertentu yang lebih coba berkembang gitu mas di industri e-commerce? Jadi bisa menjadi referensi gitu ya mas ya bagi teman-teman juga yang ingin cari tempat magang atau yuk cari tetap kerja sebagai fresh graduate. Itu gimana tuh mas yang coba berkembang? Masuklah ke industri yang kecil terlebih dahulu yang bernaung di oil and gas. Itu banyak, saya nggak bisa menyebutkan di sini, tapi banyak industri kecil-kecil yang jadi vendor atau pihak kedua atau ketiga dari oil and gas. Dari situ nanti step per step bisa naik atau bisa dilihat sama induknya, induk perusahaannya. Berarti undang pengalaman dulu ya mas ya kalau ke big guys gitu mas. Kalau mas dulu dari awalnya bagaimana tuh kalau dari Paul Raka sendiri? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, agak berbeda ya, maksudnya enggak yang sama yang saya utarakan. Saya sektornya berbeda, malah lebih ke produksi baja dulu. Oh gitu. Produksi baja, pernah di pabrik keramik, pabrik kertas. Nah, karena di perusahaan itu saya megang yang condition monitoring itu, yang reliability. Akhirnya si perusahaan sekarang ini membutuhkan bidang tersebut. Akhirnya saya bisa masuk. Berarti para misalnya hadir dari perusahaan bank di sini mas juga melihat bagaimana skill kita sekarang tuh bisa berkreasi lah ya dalam mereka harus conditioning itu. Oke. Nah terus di sini mas mungkin ini suatu pertanyaan yang unik ya mas dan mungkin mas bisa bantu jawab. Kira-kira mas punya ini gak kegangan mindset gitu yang bikin mas sukses dan berada di industri sekarang mas? Mindset. Ini mindset yang tak tanam dari dulu ya. Jadi aku harus mengenali diriku sendiri nih. Jujur saja, saya ini soalnya pemalas. Iya, pemalas. Lebih suka aktif nongkrong, komunikasi sama teman-teman, punya teman baru, kayak gitu. Nah, jadi gimana mungkin kita bikin aja lingkungan kita yang tidak nyaman. Nah, lambat laun kita kan pasti tergerak. Kadang kita melihat pergerakan teman-teman. Misal, teman si A punya minyak band segini, B punya band segini. Lah, itu kan bikin kita yang nggak nyaman kan. Apa kita pantas nih kita nongkrong di sini, di lingkungan ini. Akhirnya kita terbuat. Rasa malas itu akan dia. Kalau gitu, berarti mas tipe yang di adaptif itu yang mas jadi tempat-tempat seperti yang mempressure mas. Oh, berarti sebenarnya pressure itu penting lah ya mas sudah kita udah manuver. Penting. Menurut saya sih penting. Karena tanpa ada pressure, saya nggak mungkin bisa berani untuk datang di sini juga. Termasuk ini nggak? Iya, jadi kembali ke masalah comfort zone ya mas. Ah. Jadi penting untuk keluar dari comfort zone, kalau misalnya kita mau berubah untuk bisa melakukan hal yang baik tuh. Oke. Terus kalau tadi tuh kita membahas mindset. Sekarang kita mungkin membahas mungkin strategi dan tidak serai. Nah, kalau mas sendiri, kira-kira strategi atau kebiasaan apa yang membantu mas bersinar gitu sebagai kandidat mungkin mau sama magang atau sama kasus yang cari kerja gitu. Tentu ini aja dari sekarang. Kamu pengen ke profesional atau ke entrepreneur atau di bidang lain, soal di pendidikan, jadi pengajar atau apapun.
Nah, dengan kamu tahu stepnya ini atau milik bisa jadi profesional, kamu bisa ikutin seminar-seminar, terus sertifikasi yang bakal menunjang nilai plus sih di usaha yang nanti kalian temati. Kuliah kalau misalnya ya plus nih sebagai adik itu ada di sertifikasi mas. Nah tapi saya juga mau tanya nih mas, sebenarnya kalau dalam studi bahasa tuh sekarang nih kerap sekali kayak misalnya kita mencari pekerjaan itu mas, pasti ada aja perusahaan yang mungkin lebih menginginkan seseorang yang lebih bisa bilingual gitu mas kemudian lo. Itu kira-kira pengalaman bahasa gimana tuh mas kalau ke bahasa di gimana kita mencari kerja? Kemampuan bahasa sangat penting sekali kalau saya. Gimana mas? Saya aja ini telat sadarnya. Buat sadar. Telat sadar. Harusnya dari dulu saya harus menguasai beberapa bahasa nih. Yang terpenting yang pertama kan bahasa Inggris itu udah wajib ya. Yang kedua opsional, misalkan bahasa Mandarin atau bahasa Jerman kayak gitu. Karena sektor industri sekarang ini banyak dikuasai sama negara sebelah, kayak China. China. Berarti kalau dibilang industri oil and gas, misalnya kalau dibilang top 3 itu mas, top 3 language yang bakal guna itu ada di Inggris dan juga Mandarin itu mas. Kalau di oil and gas lebih ke bahasa Inggris sih, lebih bahasa Inggris. Cuma kayak Mandarin, Jerman itu nilai plusnya. Betul mas. Berarti kalau by default, itu kalau bisa bahasa Inggris itu udah by plus homies. Karena itu buat jaga-jaga karena kita kan juga punya service company. Nah, service company ini biasanya ya, perusahaan dari luar. Nah, bisa dari Arab, yang dibilang Raja Minyak, Kak. Bisa dari Jerman, bisa dari Inggris. Ya. Oke mas, apakah ada peluang bagi orang yang mencoba bidang pendidikan yang nggak selas dari ilmu yang tadi jas, kalau misalnya pengen kerja di sektor oil and gas itu mas. Misalnya kalau seseorang yang dari sosbung atau lulus lain yang kurang salas, itu peluangnya gimana mas? Kalau masalah peluang itu besar sekali ya. Di oil and gas nggak perlu anak-anak teknik ya. Terusnya di bidang hukum juga bisa, di legal, di procurement. Nah itu bisa, tapi nanti kerjanya di head office, jadi di kantor, dia ngurus perizinan-perizinan. Semisal kelayakan kapal untuk pengangkut, kelayakan mobil tangki untuk pengangkut. Oke, kita kembali ke KM sebelumnya. Jadi, apakah solusinya bagi orang yang misalnya menempuh pendidikan layu kasih jalan deh, lalu yang dibutuhkan di gas, itu kira-kira ada kesempatan nggak Mas, untuk bekerja di area yang sama? Banyak sekali. Terlebih bukan di field ya. Kalau di field itu udah pasti anak teknik ya. Kalau di bidang perkantoran bisa. Itu bisa anak statistika, bisa dari hukum, bisa dari psikologi. Contoh kata di XR butuh psikologi juga sekarang di bidang sumber daya manusia. Tuh. Berarti orang gas ini nggak cuma menutup kepada orang-orang dari Siskal dan juga dari tempat pertama aja ya guys ya. Hingga ke bagi yang lain. Oke, kalau Niles, kalau misalnya Mas ingin berkembang di hari Mas, itu Mas apakah ada mentor yang membantu gitu? Atau Mas berkembang sendiri? Kalau mentor pasti ada. Karena untuk langkah ke depan pasti kita kan harus mengimplementasikan gimana nih dampaknya. Dampaknya tata lapang kata itu ngobrol-ngobrol sama senior. Kan beruntungnya saya di tempat saya bekerja itu banyak senior saya yang bekerja di situ dan levelnya di atas saya. Akhirnya saya sering diskusi, entah itu waktu istirahat kita ngopi-ngopi bareng di tempat smoking room dan sebagainya. Berarti arahan dari yang lebih berpengalaman tuh penting juga ya Mas ya untuk penelitian. Biar kita melakukannya tepat lah, bukan trial and error dulu, jadi udah langsung sat-sep gitu. Oke. Nah, kalau Mas nih sekarang ada di sektor apa nih Mas? Sektor downstream ya? Downstream. Nah, jadi pertanyaan saya nih Mas, apakah sektor downstream itu sebenarnya punya nama Mas gitu? Atau Mas dulu punya ketertarikan yang lain gitu dalam segi karir? Sebenarnya bukan bidang pertama ya di downstream. Dulu malah pengennya di upstream. Sering banget Mas. sering. Upstream tuh di offshore gitu. Pernah ada gambaran enggak? Offshore tuh yang mungkin bisa dikasih Mas bagi teman-teman yang angin ditolak. Itu eksplorasi pengeboran minyak ya yang ada di tengah laut atau lepas pantai ataupun di darat. Nah di bagian upstream ini bertugas untuk mencari lokasi-lokasi titik
pengeboran entah itu di laut atau di darat, yang lalu diambil produknya untuk diolah kilang. Terus apa yang membuat Mas Timo tertarik kepada astronaut? Simpel aja sih dulu tuh. Karena lihat sekarang kan zamannya sosmed ya. Berangkat kerja naik helikopter, turun di tengah laut lah. Lalu kerjanya roster kayak kerja 2 minggu, libur 1 minggu kayak gitu-gitu. Oh, kalau gitu ya Mas. Itu yang bikin bikin tertarik. Ditambah lagi di ITS dulu ada kampus sharing terkait offshore kayak gitu. Iya. Oke Mas, mungkin itu untuk segmen pertama. Nah sekarang kita bakal lanjut ke segmen yang kedua yang kita akan membahas energy essentials yang akan menjelaskan bagaimana kira-kira industri itu sendiri Mas. Kira-kira gimana? Oke, mungkin dari pertama, kita kan sudah mendengar tadi istilah dari downstream atau midstream. Nah, kira-kira apakah Mas bisa memberikan kejelasan sederhana dari 3 sektor tersebut, dari sektor midstream, upstream, downstream? Bagaimana Mas kira-kira mereka bisa sama deh? Penjelasan sederhana nih. Di upstream ini kan bidang eksplorasi, pemilihan, pengeboran dan sebagainya kan. Itu hasilnya bakal ditransfer ke midstream. Nah, itu bisa transfernya lewat kereta, bisa lewat kapal, tongkang juga bisa, lalu lewat pipa juga bisa. Nah, lalu di bidang midstream tersebut itu ada pengolahan minyak. Itu dipisahkan antara mana mineral, mana gas, mana oil, dan sebagainya. Lalu produk jadinya didistribusikan ke downstream. Di downstream sini itu penimbunan lalu finishing kayak penambahan zat aktif, penambahan zat-zat lainnya, lalu didistribusikan ke stasiun pengisian bahan bakar. Misalnya Mas, apa perbedaan dalam penanganan minyak dan migas di sektor Mas sendiri yaitu downstream? Jadi sebenarnya dari itu Mas, kan Mas sekarang ini lebih berpengalaman di downstream itu Mas. Kira-kira apa menurut dari Mas? Jadi kita lebih ke menerima produk jadi ya. Jadi produk jadi dari kilang itu dikirim ke downstream melalui seperti kapal ataupun pipa. Kalau pipa itu dari Tuban, rata-rata pakai pipa buat tanah itu dari Tuban. Lalu kalau kapal itu biasanya dari Balikpapan, dari kilang Balikpapan kirim mereka kapal. Di sini nanti disalurkan di tangki-tangki Tibun yang berada di pinggir pantai yang kita sebut di Smida, Perak gitu ya. Itu kan banyak tangki-tangki, itu namanya tangki Timbun. Nah, di situ nanti dicek quality dan quantity-nya oleh pihak QQ itu on spec atau off spec. Ketika on spec kita bisa langsung distribusikan. Kalau off spec kita bisa mematikan ke kilang untuk diolah lagi. Downstream dan upstream itu apa Mas? Nah, itu ada batas atau toleransi dari kandungan-kandungan bahan bakar. Oke. Nah, kalau ini Mas, teknologi itu Mas di bawah. Itu kira-kira di teknologi seperti apa sih beda-beda tersebut? Teknologi di downstream. Sekarang yang lagi dikembangkan ya, nah ya di posisi saya sekarang ini di New Gainer System itu ketepatan volume pendistribusian. Nah, bisa dilihat kita kan tadi Tibun kan banyak tuh berapa KL gitu. Sedangkan untuk pengiriman mobil terbesar itu ada di 40 KL. Nah, tiap kompartemen kan isinya 8 KL. Ketika 40 KL ada 5 kompartemen. Ya, pengisian tiap 5 kompartemen ini dibikin automation system. Jadi pas dilakukan redo. Lita. Jadi kita lebih mengembangkan ke metering system. Metering system. Karena sebelum-sebelumnya atau di depot-depot kecil itu masih manual. Jadi banyak prosesnya. Oke. Nah, terus juga kita kan sering dengar di Mas kalau sering kita sering dengar soal namanya transisi energi. Tapi dalam realitanya di industri ini kan tantangan terbesar tuh ada di beralih ke dari energi yang sekarang energi mesin. Nah itu gimana tuh Mas kira-kira pembangunannya sekarang? Kembalinya sekarang. Jadi untuk dari bidang bahan bakar nih kita mencampurkan sedikit racikan loh, racikan itu bagian dari QQ sih.
untuk menghilangkan emisi gas buang, maksudnya untuk menekan emisi gas buang agar sesuai dengan sekarang Euro berapa ya, kalau Euro 4 ya atau Euro 5 ya untuk emisi gas buangnya. Nah, itu disesuaikan sama regulasi yang sekarang. Hoeveel tot het jullie ops? Quality dan quantity. Tot in marketing. Oke. Berarti kalau tantangan lalu baju Sabtu mesti gak ada buat jauh kilo sih. Tantangan terbesarnya ya sejauh ini nggak bisa memprediksikan ya 5 atau 10 tahun ke depan nanti itu bakal gimana di sektor oil and gas ini. Tapi untuk bersaing dengan eh, yang sekarang listrik itu, ini kita masih bisa lah untuk bertahan. Kalau dalam misalnya kita lihat dalam tren tertentu, kira-kira tren tertentu yang bakal bikin industri ini berubah dari kelihatan antara 5 sampai 10 tahun tuh apa mas? Berubah. Permintaan bahan bakar sih kayaknya makin tahun makin menurun ya. Karena kita udah transisi ke mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Terus terkait juga regulasi emisi gas buang juga ditekan. Nah, itu sih yang bikin tantangan. Apalagi produsen kendaraan sekarang lebih gencar-gencarnya riset ke mobil listrik. Oh iya. Berarti kompetitornya tuh makin banyak loh mas ya, pakai ini energi gitu. Nah, aku juga baru dengar nih mas. Kalau misalnya makan ini, yang namanya bensin Ronzo 2 itu sempat kosong gitu di STLU Indonesia. Kira-kira tuh apa sih mas yang sedang terjadi di level air? Itu sih perkara permintaan ya. Permintaan karena kita lebih cenderung mengisi total ya, karena subsidi. Nah, jadi karena permintaan turun, stok kita diperendah. Stok di Indonesia. Berarti yang minat dari Indonesia nih kurang itu ya mas? Atau dari mana? Kan ya, Lebih di luar apa mas? lebih suka pertalite sih kalau di Indonesia ini. Emang yang bedakan Pertalite dengan yang lain apa mas? Dari segi visual itu dari warna, habis itu nilai kalor, lalu dari RAM juga. Nah, RAM apa? Tapi mas juga mulai, aku juga baru tahu ya buat istilah-istilah tahun yang ada kayak bang. Selang dua, selang apa? Sebenarnya waktu apa sih mas? Mungkin bagi teman-teman yang jadi orang tua juga. Nah, RAM itu suatu kandungan yang ada di bahan bakar itu yang bisa menahan ledakan susulan atau knocking yang ada di kendaraan. Jadi ketika di bahan bakar ya, di kendaraan di mesin terutama, itu bahan bakarnya di pressure dengan pressure yang tinggi, lalu dikasihkan api ke meledak lah. Sedangkan RON ini fungsinya biar waktu di pressure biar tidak ada ledakan susulan. Jadi sebelum kita pastikan api, dia ada ledakan duluan. Kalau RON-nya rendah, makin tinggi RON, ya makin bisa menahan smoke. Makin. Jadi itu berarti jadi di saya di sini terus atau mungkin di kelelahan. Lebih di kendaraan soal itu lah. Kalau misalnya beda itu mas, itu berarti lebih mesin mati mas. Ya, Mesin deh. Oke. Oke, jadi tadi menarik banget ya soal tantangan energi yang ada di industri minyak dan gas ini. Nah, tapi sebelum kita bakal lanjut ke sesi fun fact yang ada di segmen 3, ada kabar baik nih bagi kalian yang mungkin lagi nyari tempat nongkrong yang nyaman sambil produktif untuk urgent tugas, laporan, dan lain-lain. Yang ada di Nuga Space. Oke, jadi pada Nuga Space kali ini mereka sudah mengadakan promo yakni Happy Hour. Nah, di Happy Hour ini teman-teman bisa nikmati tarif sebesar Rp3.000 per jam pada pagi hari dari jam 10 sampai jam 1 dan juga pada malam hari dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Nah, jadi promo ini bakal berlangsung dari tanggal 16 Februari 2025 yang dimana tarif normalnya adalah Rp5.000 per jam. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman. Plus ada juga fitur yang bernama Call Parents yang bikin invoice langsung terkirim ke orang tua. Dan kalian juga gak harus beli makanan di sini. Ya, berarti teman-teman bisa langsung reservasi sekarang. Oh, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu segmen ketiga, di mana kita akan membahas fun facts atau desi yang ada di Waitung Lasep ini di oil and gas. Nah, jadi tadi kita sudah bahas tentang migas secara teknis ya mas ya. Oke, jadi sekarang waktunya kita ingin mengenal di secara mas. Kira-kira apa sih? Ya mungkin fakta-fakta yang kita klausulnya dari mas Fatahimah. Oke, jadi kita lanjut aja ke pertanyaan utama.
Jadi Mas, apakah Mas ada pengalaman yang berkesan atau tidak biasa gitu selama Mas bekerja sebagai engineer di industri minyak dan gas lintas? Pengalaman berkesan itu terkait teamwork sih. Viewer. Teamwork karena kita harus back monitoring pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut kan rata-rata dipekerjakan oleh pihak kedua, pihak ketiga. Nah, kita kan nggak tahu tuh skillnya kayak gimana. Kita ngambilnya lihatnya dari finishing hasil pekerjaan. Jadi untuk nge-ACC kelayakan atau enggak, kita yang terjun. Terus Mas kalau bedanya teamwork misalnya kondisi koordinasi gitu di kuliah Mas. Kira-kira teamwork ini tuh apa beda itu Mas gimana yang kita bisa dengan ini mesti kes pengalaman. Relevan ya. Kalau di perkuliahan ini kan kita membagi-bagi nih tugas kamu apa, tugasnya apa, membagi-bagi lah. Di tempat kerja juga sama. Eh, dibagi-bagi kerjaan agar sampai ke tujuan yang utama itu. Gak cepat selesai lah. Efisiensi waktu gitu. Berarti itu yang bernama itu kesenangan itu yang masih apa? Terus Mas. Oke deh. Kalau skills. Jadi kalau dalam sama Mas berkembang nih dalam segi skill apa yang sering diambil sebuah hal atau satu Mustafa berkembang itu. Yang sering yang sebenarnya itu sering menggunakan dalam bekerja sebagai engineer di industri ini Mas. Untuk skill ya, kita pasti ada banyak keraguan yang terkait skill kita. Kurang menguasai skill inilah, skill itulah. Nggak usah mikirin itu. Boleh saya Mas ya? Terjun aja langsung, kan gitu kan. Contoh kata, skill yang sering dilihat pada sebelah mata ya, skill gambar sih itu kebanyakan. Gambar desain itu lebih dipandang sebelah mata. Padahal itu yang ibarat kata master plan pekerjaan engineer. Kalau nggak ada master plan, pekerjaan yang ngelakuin eksekutor, wah itu bakal kebingungan. Hari ini mau ngerjain apa, besok ngerjain apa, gak tertata. Akhirnya durasinya memanjang. Itu kan sesuai target. Berarti kalau dalam skill teknikal gitu Mas memang gambar teknik ya Mas Mia Real New York Living. Kalau Mas sendiri gimana Mas kesulitan untuk menghadapi gambar Excel dan itu Mas? Kalau untuk menghadapi ini, eh dulu aku sertifikasi BNSD. Untuk mendapatkan sertifikasi gambar ini, saya ngikuti yang udah berstandar nasional lah, yaitu BNSP, biar orang tuh percaya gitu. Yo, ini lo udah standar nasional, udah ada sertifikasinya, jadi bisa langsung mengeksekusi bahan-bahan yang ke depan buat inovasi atau strateginya. Mungkin tadi itu termasuk skill teknikal terus. Oke. Kira-kira gimana deh buat skill yang kurang teknikal itu skill personal. Itu kira-kira Mas apakah ada advice juga mengenai skill yang juga kamu sudah nota? Kamu ternyata penting juga Mas. Skill di luar itu kayaknya sambil belajar ya, praktis sambil belajar. Kalau di dunia kerja itu lebih ke komunikasi, karena dengan komunikasi yang lugas, jelas, informasi kita bisa diterima sama yang kita kasih informasi, jadi bisa jelas diterima. Kayak gitu sih. Kalau yang lain-lain belum ada sih di pandang sebelah mata. Menurut saya sih. Sejauh ini sudah komunikasi masih sering komunitas. Oke. Nah, terus Mas, apakah Mas pernah mengalami kayak pengalaman gitu? Yang pengalaman itu cuman kayak hanya ada di oil and gas Mas. Only oil and gas bukan. Only Zingan Desmond. Pengalaman. Mungkin sebutan-sebutan unik ya. Sebutan-sebutan unik di oil and gas. Contoh kata pendistribusian kita kan pakai mobil tangki. Itu nyebutnya orang-orang kepiting. Kepiting. Kenapa Kus? Tahu gak kenapa? Gara-gara warnanya merah dan dia ngantri. Bilangnya, fittingnya segera dikeluarin. Nah, pastinya mobil tangkinya terus dikeluarin. Oh, tangki. Tangki yang ini ya Mas ya, isinya tuh minyaknya itu Mas. Yang didistribusikan ke selim bahan bakar atau tulisan bahan bakar SPBU itu pun namanya pure fitting. Kepiting. Kalau misalnya selain kepiting ada lagi dong? Ada lagi terkait produk-produknya, semisal pertalite gitu ya, kan nyebutnya hijau daun. Sedaun. Nah, terus pertama kita timbunnya laut. Nah itu siapa yang ini Mas? Yang ide itu siapa Mas? Konsep sana. Itu ya, udah turun temurun dia itu ya. Kalau ide dari siapa saya kurang tahu.
Berarti Mas cuma go with the flow aja lah ya Cepik Mas. Masuk situ kaget, ini bahasa apa ini, gitu. Berarti inside jokes ya Mas ya, yang dari lama. Itu kalau jika tanya punya Mas. Jadi, adakah hal yang baru yang Mas pelajari tentang industri gas setelah hadirnya nonton misi setelah itu? Nih Mas, tuh pas udah Mas pelajari gitu Mas. Yang saya baru ketahui di industri RMB ternyata minyak itu sebenarnya warnanya itu sama sebenarnya. Pokoknya sama-sama Mas. Sama. Nah itu untuk membedakan produk-produk satu ke produk yang lain itu dikasih pewarna. Tapi itu udah mengganggu kinerja gitu ya Mas ya, pada dia nih. Kayak mengganggu. Enggak, itu untuk apa ya, sebagai tanda aja sih itu. Kalau ini minyak produk A, produk B, produk C ya gitu sih. Identitas loh, lebih ke identitas. Busy files. Kalau misalnya di tas itu kan Mas, tadi kan Indian bakal kelihatan nggak sih Mas biasanya kalau digunakan? Wah, sebenarnya esensinya tuh apa memang cuma info aja Mas? Betul dulu. Terus cuma buat visual aja sih. Kalau terkait ingredient atau kandungan-kandungan kan udah beda-beda tiap tiap produk. Itu tidak bisa dilihat visual. Oke, nanti sekarang nih kita akan membahas segmen berikutnya yang keempat yaitu sharing challenges session. Yang di sini mungkin Mas bisa sharing juga tentang apa saja yang tantangan yang Mas alami gitu sama Mas bekerja di area dan gas ini. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi sebagai engineer yang sudah bekerja di beberapa industri nih Mas, yang berbeda tentunya nggak? Kira-kira tantangan pribadi apa yang paling berkesan bagi Mas dan gimana cara Mas menanggapinya gitu? Tantangan pribadi. Sekarang kan lebih ke pengurangan tenaga kerja kan ya. Banyak kan isu semua tenaga kerja. Nah, digantikan sama robot-robot. Nah, pasti dunia otomasi kan diperkuat nih. Nah, tantangannya gimana caranya kita bisa masuk ke bidang otomasi tersebut. Oh, betul Mas. At least itu kan dikuasai sama anak-anak teknik elektro ya. Nah, jangan backgroundku kan di teknik mesin. Jadinya kita agak sedikit berpikir keras untuk penyesuaian. Kalau robot-robotnya tuh contohnya bagaimana tuh Mas? Dan dibagi katanya. Kalau secara rinci harus. Kalau udah gig yang udah diterapkan ya terkait metering system. Nah, itu kan terkaitan dengan PLC. Jadi ketepatan sensor-sensor pengukuran pembacaan aliran bahan bakar itu kan sesuai sama meter yang ada. Lalu dari meter tersebut datanya ditembakkan pusat kayak di monitor di control room. Nah, di situ men perannya si elektro ya men, untuk mengetahui hal tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan Mas. Dalam lingkungan kerja kolaboratif seperti industri minyak dan gas, apakah Mas pernah menghadapi tantangan besar terkait kerja tim atau komunikasi gitu? Mas? Dan bagaimana Mas menyelesaikan tantangan tersebut? Tantangan tiap hari pasti ada tantangan itu. Gimana tuh Mas tantangannya? Yang pertama kita kan kerja tim melalui komunikasi melalui HT. Orang yang nggak pernah pakai HT pasti kan bingung. Suaranya kadang jelas, kadang enggak. Oh gitu. Sedangkan ya HT itu kan akhirnya kita bisa menerima dengan jelas suaranya. Karena terpaut dengan jarak dan sebagainya, akhirnya suara kan nggak begitu jelas. Ketepatan komunikasi ini, ketika ada miss nanti pasti ada sesuatu duga. Nah, itu cara saya untuk mengetahui seperti itu, hindari. Itu biasanya saya suruh repeat. Hati itu semacam kayak gimana tuh Mas? Komunikasi? HT itu komunikasi ya seperti kayak HP, kayak handphone gitu, Oke, gitu ya Mas. walkie-talkie gitu. Kan gimana ya, daya tangkap suaranya itu gak begitu jelas karena Jadi gimana cara Mas menghadapi itu misalnya tersebut? kadang aku suruh nge-repeat sampai sejelas mungkin karena semisal aku dapatnya kurang jelas, dia nangkepnya berbeda. Misal aku bilang iya, ternyata dia dapatnya tidak. Secara habis komunikasi. Nah, kadang juga Iya. Mungkin itu kalau dalam segi dari segi komunikasi ini, sih. Misalnya kalau dalam kerja tim nih. dari kerja tim. Iya. Nah, dari kerja tim, tiap orang kan pasti punya skill tersendiri, skill yang menjual tersendiri. Nah, tantangannya ketika dikasih beberapa case, tapi itu bukan
kamu nggak expert di situ gitu. Nah, itu yang susah. Karena kita harus mencari solusi yang tepat. Nah, banyak banyak hal yang miss ketika menyelesaikan case-case yang baru disebut. Ya, maklum lah kalau pertama kan pasti salah. Nah, tapi dari kesalahan seperti kan kita akhirnya belajar. Jadi case yang kedua ketiga kita jadi lancar karena udah tahu gimana cara problem solving-nya. Betul. Nah, kalau kerjasama harus tahu anggota timnya dan keunggulannya masing-masing. Jadi harus kita tepat kalau masih misalnya si tugas harus sesuai sama skill-nya masing-masing. Kalau nggak sama, sebenarnya kita sendiri yang susah. Tapi nilai plus baginya kita kasih tugas, karena dia bisa belajar dari hal tersebut. Bagaimana cara Mas mengenal anggota tim Mas itu satu persatu dengan sekian beratnya dan juga apa yang mereka bisa offer kita tuh gitu. Nah, pertama kali emang harus trial and error ya. Harus ngasih satu-satu nih. Ngasih satu-satu, kira-kira dilihat dari hasilnya, yang hal apa sih yang menonjol. Bagian apa sih yang menonjol. Nah, itu yang tak bikin note beberapa orang yang skillnya nampak. Kalau dalam tim gitu Mas, menurut Mas apakah perlu seorang leader gitu Mas untuk memimpin tim agar mungkin tujuan bersamanya tuh tercapai gitu Mas? Penting. Penting adanya leader. Karena leader itu yang memantau progres. Dan juga untuk mendorong bagi yang semisal anggota tim yang kurang dalam dikasih tugas, kurang bisa tahu step-stepnya leader tugasnya, kasih tahu stepnya kayak gini, kayak gini, ini. Jadi lebih ke mengarahkan. Berarti kalau dari lingkungan kerja Mas tuh pasti selalu ada leader kah atau bagaimana Mas? Pasti ada leader. Berarti manajer gitu ya Mas ya? Iya. Oke Mas, terus untuk yang berikutnya. Nah, pelajaran apa saja yang telah Mas pelajari tentang membangun hubungan yang kuat Mas? Dengan rekan kerja atau dengan pemangku kepentingan gitu Mas? Itu pendekatan personal ya. Jadi lebih sering-sering aja diajak ngobrol, sharing-sharing. Ya, kita kalau ada ikatan pribadi nih, ada ikatan batin kita, akhirnya tips and trick atau strategi yang cemerlang bakal diturunkan ke kita. Jadi kita dikasih tahu, kasih wejangan lah, ibarat kata kasih tips jitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita tidak kesusahan untuk mencari-cari sendiri. Jadi lagi-lagi untuk membangun hubungan itu juga penting ya Mas ya? Penting Ya seperti mentor gitu ya Mas ya? seperti mentor karena kan di pekerjaan ada waktu senggang, waktu game. Nah, itu dimanfaatin nih waktu coffee break. Ngobrol-ngobrol terkait nggak usah tentang pekerjaan lah, tentang yang lain-lainnya. Itu kan membangun chemistry antara kedua belah pihak. Dengan keakraban tersebut akan timbul. Terus seberapa berdampak sih Mas? Seberapa berdampak hasil dari hubungannya Mas jalanin itu bersama dengan teman-teman kerja dan juga dengan mentor Mas juga? Berdampak banget sih. Kalau kita udah bikin hubungan yang baik, pastikan si mentor tersebut peduli terhadap perkembangan kita. Nah, kalau kita stuck di satu tempat, pasti yang jadi mentor kita apa sih ngasih tahu, kamu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena dia lebih udah berjalannya, lebih tahu. Meskipun awalnya mereka juga bingung, tapi akhirnya bisa ngasih insight atau pengetahuan kayak kita agar kita tidak kebingungan lagi. Kebanyakan Mas orang tua juga pada kepingin nih punya mentor. Dan mereka tahu tuh pentingnya tuh mentor tuh seperti apa. Cuman sebenarnya Mas bagaimana sih caranya kita bisa mendapat seorang mentor betul Mas? Caranya kita punya mentor in the first place itu gimana Mas? Kalau mentor itu tidak bisa didapat sekali ngobrol langsung dapat mentor ya. Jadi yaudah kita global dan semua diajak ngobrol, kita humble ke semua orang. Terutama ke teman-teman kerja, ke lingkungan sekitar kita. Nah, nanti kita sendiri yang terfilter. Kan kita tahu betul potensi setiap orang arahnya kemana-kemana. Nah, kita yang filter. Kalau kita cocok sama si A, ya udah ke si A. Berarti kita memang harus mengenal baik orangnya tuh ya Mas ya. Mana banyak orang ki. Kalau kualifikasi Mas kita Mas untuk seorang mentor itu bagaimana? Kalau kualifikasi dari saya sih, yang penting tidak. Kalau kita ada kesalahan nih, tidak langsung ngejudge. Harusnya kamu gini. Nggak harus kayak gitu. Yang ini pelan-pelan. Ngasih dua sudut pandang. Misal, andai kata kamu lakukannya kayak gini, bahasanya hasilnya kayak gini. Kalau kamu ambil
langkah yang segini ya, sini lagi. Jadi lebih agak gambaran beberapa sudut pandang. Jadi kita tidak kebingungan dalam memilih. Meskipun pilihan itu ada di kita sendiri. Kita milih jalan yang mana. Kalau saya Mas sendiri udah pernah jadi mentor seseorang gitu gak Mas? Kalau jadi mentor, belum sih. Belum. Lebih banyak di mentoring kalau saya. Karena memang juga experience saya masih dianggap kurang sih kalau masalah di bidang ini. Berarti kalau misalnya sepengalaman saya masih dari jasa Mas. Berarti apakah mentor tuh sebenarnya harus segitu pada kita atau tidak perlu Mas? Betul. Tidak perlu. Jadi ukuran umur itu tidak melulu tua selalu punya pengalaman. Yang muda pun juga banyak. Justru saya lebih kalau sensing terkait inovasi dan sebagainya aku lebih ke yang muda-muda karena yang muda-muda aja pikirannya masih fresh dan pengetahuannya kekinian itu lebih banyak gitu loh. Karena kalau ke orang yang lebih tua pasti caranya lebih old school. Caranya bisa ditinggalkan sama anak sekarang gitu. Kurang relevan dan nanti di zaman sekarang. Tapi kalau misalnya bedanya tuh Mas, kita mencari seorang mentor di bangun perkuliahan dan juga ketika sudah untuk karir di mesin medis. Itu apakah perbedaan itu Mas dalam mencari sambung cara udah Hmm, cara di bidang perkuliahan, kalau perkuliahan kan pasti mentornya kita cari yang gampang ya, ke dosen kan pasti. Kalau ke teman-teman sama-sama mahasiswa itu masih gambling kayak kita cari-cari sendiri. Kalau di dunia pekerjaan bisa dilihat dari ini posisi ya, dari posisi kamu minta mentor ke mana itu tergantung lihat dari posisi. Mas ada ini nggak? Misalnya quote atau suatu hikmat gitu yang masih mau dari mentor yang Mas pegang sampai sekarang belum ada. Yang saya pegang sampai sekarang untuk biar kamu berkembang ya, berkembang lebih besar, kenali dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri dulu sebelum mengenali orang lain. Contohnya gimana tuh? Aduh, ini agak susah nih ngasih contohnya ya. Hmm, kayak gini loh. Kamu kan bisa ngenalin seseorang, ini bakalan punya proyeksi ke depan bagus lah, punya potensi, bakal sukses di bidang ini dan sebagainya. Tapi kamu susah kenal dirimu sendiri. Apa loh? Bakal sukses di bidang apa sih kayak gitu? Ya itu jelasin nih, kan itu harus ke mengenali diri kita sendiri baru ke yang lain. Kita lebih gampang menilai orang lain daripada menilai diri sendiri gitu. Oke, makasih Mas. Kalau misalnya Mas bisa balik ke masa lalu, apa hal yang kayak Mas bakalan lakuin dan kayak nyiapin dari jauh-jauh hari sebelum lulus? Oke. Kalau bisa diputar waktu ya, aku pengen mantepin satu hal. Aku pengen jadi profesional gitu di satu bidang. Nah, kalau udah dibangun mulai dari kuliah, kan pasti tertata rapi, step by stepnya. Mungkin pencapaian setelah lulus bakal lebih keren lagi gitu. Daripada yang kita gambling, nggak tahu arah, kita harus cari satu, nyoba yang lain, dan sebagainya gitu. Dulu soalnya, aku lulus tuh banyak hal yang tak coba. Mulai dari sales dan marketing tak coba. Dari mulai dari apa operator produksi di pabrik-pabrik tak coba. Terus jadi teknisi mobil juga tak coba. Jadi nggak langsung ke fokusannya. Misalkan udah fokus ke oil and gas, ya udah fokus ke situ aja. Nanti pasti bakal dapet tempat yang lebih baik lagi. Yang yang saya. Berarti kalau yang saya tangkap, nyeselnya tuh karena lebih ke belum tahu banget apa sih yang sebenarnya dipengen. Tapi apa sih hal positif dari Mas nyoba-coba di industri A, B, C, terus baru akhirnya sekarang di oil and gas industry? Apa ya? Banyak banyak hal sih. Cuma hal positifnya kita jadi tahu gimana jadi marketing lah utama. Sales sama marketing kita belajar ngobrol, pendekatan sama orang dan sebagainya. Itu bekal buat saya untuk mendapat adblocking. Tuh. Nah, kalau aku dulu nggak ikut ke sales and marketing atau sales konsultan tersebut, mungkin saya nggak berani ngobrol sama orang-orang. Nah, terlebih sekarang saya punya side job kan. Nah, side job ini sebenarnya
goalsku buat ngefilter. Jadi kenapa aku milih main repair and maintenance mainan mobil Eropa? Karena di dalam situ kan pasti banyak komunitas yang ibarat orangnya sukses-sukses lah, ibaratnya gerak sukses-sukses. Pasti kan ada pikiran-pikiran yang cemerlang, ada ide baru yang out of the box. Nah, aku pengen masuk ke situ. Nah, dan kalau semisal aku nggak bikin ini, saya kesusahan untuk masuk ke lingkungan mereka. Tuh. Nah, sehingga aku di lingkungan mereka kan timbul rasa kayak segan, rasa punya pandangan hidup lagi, semangat untuk berkembang lagi gitu kan. Ini menggugah kemauan kita untuk punti capture yang lain, yang lain. Kan tadi Mas bilang ini lagi sesi belajar juga buat Mas kan? Iya. Berarti kalau misalkan bisa ngulang waktu mending belajar sekarang yang mungkin ranahnya lebih profesional atau pas kuliah? Karena kan Mas bilang jadi pengen ngulang waktu mau nambah profesionalitasnya di kuliahnya kan? Karena tapi ada batasan di kuliah sama pas lagi kerja kan? Antara perusahaan networkingnya perbedaan profesionalitas di kuliah sama di kerja itu kan beda juga. Menurut Mas, mending kita belajar dari kuliah atau nanti aja pas udah lulus karena kan pasti ranahnya juga beda jauh. Kalau dari awal udah pengen fokus ke profesional ya, lebih belajar di kuliah, lebih banyak di kuliah. Kalau di bidang kerjaan itu apa ya, general, jadi nggak bisa terfokus. Jadi itu harus tahu dulu ya kita mau kemana sebelum ketemu boleh. Ya, itu yang aku sesali, karena dari dulu aku nggak punya arah dan tujuan. Gitu. Coba kalau aku udah gabung ke tim kalian ini di Petrolilia, mungkin udah terapkan ke ini enggak. Iya, dan namanya komunitasnya Petrolilia kan ya? Iya, Pedro juga STE was. SPE. Society, Sean Engineer. Ini udah langsung terarah gitu kalau itu. Yang kasih. Oh, nanya lagi dong Mas. Ya. Gimana sih sampai akhirnya udah nentuin perjalanan kayak, oh maunya ini sekarang. Kayak sampai akhirnya tahu maunya apa tuh gimana perjalanannya. Nah, itu terkait pribadi masing-masing ya. Itu lebih ke lingkungan kerjaan juga mendukung. Terus pandangan kamu terhadap perusahaan ini ke depannya gimana gitu. Kamu bisa nggak berkembang di sini atau stuck di level yang ini aja gitu. Itu bisa membuat kamu bikin betah dan stay di sini lebih lama. Dan banyak hal nggak sih yang bisa kamu pelajari? Nah, kamu pelajari di sini, kamu terapi, entah itu di rumah atau di lingkungan sekitar, terus yang bisa memberi dampak yang lebih baik. Oke, jadi sebelum kita ke segmen yang terakhir nih teman-teman, closing at ways. Jadi kita recap dulu ya Mas ya. Iya. Kita tadi sudah membahas tentang pathways to success, memberikan insight gitu Mas, gimana caranya kamu bisa berkembang, kalau misalnya ingin bekerja di industri mineral gas. Kita sudah mendengar insight yang secara teknis gitu Mas, dari Mas di Energy Essentials di segmen 2. Dan yang terakhir ada fun fact session yang juga Mas sudah berikan berbagai macam hal baru ya, fakta baru yang masih awam tentang minyak gas. Dan ada juga tantangan-tantangan yang Mas getap kami. Jadi, untuk menyimpulkan podcast kali ini, mungkin pertanyaan yang pengen saya kasih ke Mas adalah, kira-kira apa sih message of encouragement atau kata-kata penyemangat begitu kepada teman-teman yang misalnya juga ingin menempuh karir di meski gas atau mungkin juga antusias lainnya yang ingin menempuh karir di energi sektor ini. Oke. Untuk teman-teman, selain dari jurusan teknik, itu masih bisa masuk ke lingkungan oil and gas. Di oil and gas tidak melulu satu jurusan atau dua jurusan. Itu lebih dari satu jurusan. Atau semua jurusan bisa masuk lah ini kata. Karena di sektor oil and gas ini, kita punya beberapa sektor ya, mulai dari produksi, distribusi, lalu dari perdagangan. Di perdagangan kan juga banyak nih sektor kayak mulai dari hukum untuk perizinannya, sales untuk pemasarannya, terus buat pendekatan sama customer kan ada ini public atau public relation ya, kayak gitu di side. Oke, terima kasih Mas untuk question nya. Dan untuk pertanyaan yang paling terakhir, apakah ada personal mantra atau filosofi yang sudah membimbing Mas untuk berkembang hingga saat ini?
di bagian work and life ya. Goals and life, ya. Jika masih punya sisa waktu produktif, seseorang kan mulai dari umur 23 sampai 30 kan. Nah, itu masa-masa produktif. Lebih baik bikinlah lingkunganmu yang tidak senyaman mungkin Dari nama books. agar kamu bisa berkembang lebih jauh. Tapi dengan tekanan yang besar itu bos bahkan malah berkembang gitu ya bos. Ya, tekanan yang besar dari lingkungan pasti akan membawa kita. Anggap aja setara lah sama lingkungan kita. Pasti kita akan bekerja keras untuk biar setara. Oke Mas, jadi terima kasih Mas sudah mau hadir pada podcast Folme kedua kali ini dan memberikan kami berbagai macam insight dan juga advice ke Mas yang penting buat kami. Terus mungkin itu saja dari Folme kedua kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengar dan menonton. We'll see you on the next one. See you, bye.